saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas atau yang mewakili dan seluruh peserta rilis yang tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak kami sebutkan satu per satu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan rilis kali ini. Kami mencoba melakukan rilis dengan suasana baru, ya, dengan melakukan rilis bersama. Tentu tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan kebermanfaatan atas data-data yang kami rilis agar dapat didiskusikan lebih dalam dengan para pemangku kepentingan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Asisten 2 yang berkenan membersamai rilis kami hari ini. Bapak Ibu sekalian, telah sama-sama kita ikuti rilis beberapa indikator strategis pada level nasional. Selanjutnya kami akan merilis indikator strategis untuk level Provinsi Kalimantan Utara. Ada 5 tema indikator strategis yang akan kami ketengahkan, yaitu indeks harga konsumen atau inflasi, kemudian nilai tukar petani, perkembangan ekspor impor, statistik pariwisata, dan yang terakhir perkembangan statistik transportasi. Di mana indeks untuk rilis indeks harga konsumen atau inflasi dan nilai tukar petani, data yang disajikan merupakan data kondisi bulan Januari tahun 2024, sedangkan untuk 3 tema lainnya yaitu ekspor impor, kemudian statistik pariwisata dan statistik transportasi merupakan kondisi di bulan Desember. Jadi ada perbedaan bulan rujukan terkait datanya. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi. Namun sebelum kita masuk ke perkembangan angkanya, ada beberapa catatan yang kembali perlu kami tegaskan, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh PLT Kepala BPS di rilis level nasional tadi. Yang pertama, bahwa pengukuran inflasi di Kalimantan Utara itu dilakukan melalui pengumpulan data di 3 kabupaten kota, yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan. Untuk Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten baru pada penghitungan inflasi tahun ini. Yang kedua, mulai penghitungan tahun 2024, tahun dasar dalam penghitungan inflasi yang digunakan merujuk pada tahun 2022, di mana BPS melakukan updating nilai dan jenis komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat yang sebelumnya kita menggunakan tahun dasar 2018. Hasil SBH 2022 menunjukkan perubahan nilai dan komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. Yang ketiga, secara umum angka inflasi dapat dibandingkan, namun untuk detailnya tentu harus menyesuaikan dengan hasil SPH tahun 2022. Demikian beberapa catatan yang perlu kami ketengahkan sebelum kita masuk ke pembahasan perkembangan inflasi di Kalimantan Utara. Di bulan Januari tahun 2024, inflasi di Provinsi Kalimantan Utara secara mantuman atau bulanan itu mengalami inflasi sebesar 0,05%. Kemudian secara tahunan atau tahun ke tahun, dari Januari
dibanding Januari 2024 dibanding Januari 2023 itu mengalami inflasi sebesar 1,99%. Sedangkan inflasi tahun kalender atau year to date-nya itu sebesar 0,05%. Bila kita amati tren inflasi month-to-month terlihat di dalam grafik, ya, inflasi untuk Kaltara di bulan Januari ini lebih rendah dibanding inflasi month-to-month pada bulan Januari tahun 2023. Di mana pada Januari 2023 inflasi kita 0,27%, sedangkan di Januari 2024 0,05%. Jadi ada perkembangan yang cukup berbeda signifikan terkait inflasi month-to-month ini. Adapun komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi secara umum di Kalimantan Utara, 5 besarnya adalah komoditas tomat, ya, yang memberikan andil sebesar 0,26%, kemudian bawang merah 0,09%, ikan layang 0,08%, minyak goreng 0,05%, dan daging ayam ras 0,04%. Sedangkan komoditas yang memberikan andil deflasi yaitu bahan bakar untuk rumah tangga, gas, ya, ini turun, ya, 0,03%. Kemudian cabai merah juga mengalami deflasi 0,04%, air kemasan 0,04%, ikan bandeng 0,09%, dan cabai rawit 0,35%. Lebih jauh apabila kita kelompokkan berdasarkan kelompok pengeluarannya, dari 11 kelompok pengeluaran terlihat di tabel bahwa untuk month-to-month yang mengalami inflasi cukup tinggi di kelompok pengeluaran makan, minum, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,34% dengan andil 0,11%. Yang terbesar kedua yang mengalami inflasi adalah untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya. Walaupun kalau dilihat secara andil masih sangat rendah, ya, di 0,00%. Artinya masih ada angka di belakang 2 ini. Baik. Selanjutnya kita lihat potret untuk inflasi year on year-nya atau perbandingan harga Januari 2024 terhadap Januari 2023, di mana secara year on year inflasi Kaltara mencapai 1,99%. Angka ini jauh di bawah inflasi year on year kondisi Januari tahun 2023 yang sebesar 4,48%. Sedangkan bila kita lihat per kelompok pengeluarannya secara year on year, inflasi terbesar terjadi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yaitu mengalami inflasi sebesar 4,45% dengan andil 1,41%. Selanjutnya kita lihat inflasi menurut kabupaten kota yang menjadi pengukuran IHK di Kalimantan Utara. Secara month-to-month, Kota Tarakan mengalami inflasi sebesar 0,13%. Jadi dari Januari 2024 dibanding Desember 2023 di Tarakan terjadi peningkatan harga sebesar 0,13%. Sedangkan di Tanjung Selor mengalami deflasi sebesar 0,26%.
harganya lebih rendah ya perkembangannya dibanding dengan Desember tahun 2023, dan Nunukan mengalami inflasi sebesar 0,08%. Kemudian untuk inflasi tahun ke tahunnya atau year on year-nya, Januari 2024 terhadap Januari 2023, untuk Tarakan mengalami inflasi sebesar 1,55%, kemudian Tanjung Selor inflasi sebesar 1,62%, dan Nunukan inflasi sebesar 2,98%. Sedangkan untuk inflasi tahun kalender atau year to date-nya, di Tarakan mengalami inflasi 0,13, kemudian Tanjung Selor mengalami deflasi 0,26%, dan Nunukan mengalami inflasi 0,08%. Di bulan pertama di Januari, angka inflasi mantuman dan inflasi tahun kalender selalu sama. Kemudian kita amatin andilnya komoditas apa yang menyebabkan inflasi untuk masing-masing daerah pengukuran tersebut. Untuk Tarakan, komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi yaitu tomat dengan andil 0,24, kemudian bawang merah dengan andil 0,08, kemudian ikan layang dengan andil 0,04, kemudian beras dengan andil 0,03, dan jagung manis dengan andil 0,03. Ini 5 besarnya. Kemudian di Tanjung Selor, daging ayam ras ya, yang paling tinggi menyumbang inflasinya 0,21 andilnya, kemudian bawang merah 0,14, tomat 0,07, telur ayam ras 0,04, terong 0,04. Kemudian di Nunukan yang memberikan komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi terbesar yaitu tomat 0,41 andilnya, kemudian ikan layang 0,24, minyak goreng 0,18, mie kering instan 0,10, bawang merah 0,09. Secara umum terlihat bahwa komoditas di masing-masing kota pengukuran ini cukup berbeda, tapi ada beberapa komoditas yang memiliki kesamaan seperti tomat ya, kemudian bawang merah yang sama, yang hadir ya di masing-masing daerah tadi, dua komoditas itu. Ada tomat, bawang merah, di Tanjung Selor juga sama, ada tomat dan bawang merah, kemudian di Nunukan juga ada tomat dan bawang merah. Demikian perkembangan untuk inovasi kondisi bulan Januari kita, baik untuk level provinsi maupun untuk level kabupaten kota pengukurannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu perkembangan nilai tukar petani. Nilai tukar petani merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar oleh petani. Indeks harga yang diterima petani merupakan perkembangan harga atas komoditas yang diusahakan oleh petani. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani merupakan perkembangan harga atas barang-barang yang dikonsumsi oleh petani. Nah, nilai tukar petani ini perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh petani dan indeks harga yang dibayar oleh petaninya. Pada bulan Januari tahun 2024 ini, indeks harga yang diterima petani sebesar 124,53 poin atau turun sebesar 0,59%. Penurunan ini akibat penurunan harga kelapa sawit, cabai rawit, dan ikan bawal.
Selanjutnya untuk indeks harga yang dibayar petani pada bulan Januari tahun 2024 nilainya adalah sebesar 112,81 poin ya, atau mengalami peningkatan sebesar 0,47% dibanding indeks harga yang dibayar petani pada kondisi Desember. Adanya peningkatan harga yang dibayar petani ini akibat kenaikan beberapa komoditas yang dikonsumsi oleh petani, dengan tiga besarnya adalah kenaikan untuk komoditas bawang merah, rokok kretek filter, dan beras. Sehingga NTP di bulan Januari tahun 2024 angkanya adalah sebesar 110,39 poin. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 1,05% dibanding Desember 2023 yang nilainya sebesar 111,57 poin. Jadi secara umum NTP kita masih di atas 100 gitu ya, tapi kalau dilihat perkembangan per bulannya kita memang mengalami penurunan. Dan kenapa terjadi penurunan? Karena indeks harga yang diterima petaninya juga mengalami penurunan, sedangkan indeks harga yang dibayar petaninya mengalami peningkatan. Ini kira-kira hubungan matematisnya ya, kenapa NTP kita di Januari tahun 2024 ini dulu. Kemudian kita lihat untuk nilai tukar petani menurut subsektornya ya. Secara umum hampir seluruh subsektor yaitu mengalami penurunan, yang masih mengalami peningkatan di subsektor perikanan, di mana di subsektor perikanan mengalami peningkatan 0,06%. Untuk subsektor yang mengalami penurunan terdalam itu terjadi di subsektor tanaman perkebunan rakyat, yang mana NTP-nya itu turun sebesar 3,32%. Ya. Baik. Selanjutnya kita lihat perkembangan nilai tukar usaha petani. Kalau yang sebelumnya kita masih berbicara secara umum, yaitu petani secara keseluruhan. Sekarang kita masuk ke nilai tukar usaha petaninya yang fokus terhadap usaha petaninya. Ya. NTUP dihitung berdasarkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani, ya, titik sama konsepnya seperti yang di NTP, namun yang berbeda untuk NTUP dibandingkan dengan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal. Ya. Jadi konsumsi yang dilakukan oleh petaninya yang dipotret adalah perkembangan harga untuk barang-barang yang digunakan untuk produksi usaha pertaniannya. Ini yang membedakan dengan NTP. Indeks harga yang diterima petani pada bulan Januari 2024 nilainya adalah 124,53 ya. Jadi sama dengan yang di NTP, turun 0,59 kalau dibandingkan dengan kondisi Desember tahun 2023. Sekali lagi komoditas yang menyumbang gitu indeks harga petani ini turun adalah turunnya harga kelapa sawit, kemudian cabai rawit dan ikan bawang. Sedangkan untuk indeks biaya produksi dan perkembangan barang modal nilainya adalah 110,11 poin ya, meningkat sedikit yaitu 0,01% dengan komoditas
yang menyebabkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal ini mengalami kenaikan adalah naiknya harga bensin, bibit kelapa sawit, dan pelet ya, atau pakan ikan ya. Sehingga nilai tukar usaha pertanian kondisi Januari 2024 sebesar 113,09 poin atau turun 0,60% dibanding kondisi Desember tahun 2023. Ya. Apabila kita lihat per subsektornya, maka untuk tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan rakyat, NTUP-nya mengalami penurunan dibanding dengan kondisi Desember. Sedangkan untuk peternakan dan perikanan, ya, NTUP Januari 2024 mengalami peningkatan dibanding kondisi Desember tahun 2023. Selanjutnya, perubahan indeks konsumsi rumah tangga di Kalimantan Utara. Tadi disebutkan indeks yang dibayar petani itu mengalami peningkatan. Berapa peningkatannya? Ini bisa kita lihat ya dari indeks konsumsi rumah tangga di Kalimantan Utara. Maka terlihat ya untuk konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan indeks ya dari 112,48 pada Desember tahun 2023 itu meningkat menjadi 113,19 poin di Januari 2024 sehingga terjadi perubahan secara mantuman sebesar 0,64%. Di mana peningkatan ini yang disumbang ya yang besar itu di kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami peningkatan harga sebesar 0,91%. Ya. Di mana komoditas yang menyumbang gitu ya kenaikan di makanan, minuman, dan tembakau yaitu bawang merah, beras, rokok kretek filter, bawang putih, dan ikan layang. Ini perkembangan untuk indeks konsumsi rumah tangganya melengkapi penjelasan terkait NTP dan NTUP tadi. Ya. Kemudian bagaimana perbandingan antar wilayahnya? Ya, dari 34 provinsi yang diukur ya, di Indonesia, 17 provinsi mengalami penurunan NTP dan ada 21 provinsi yang mengalami peningkatan NTP dengan penurunan terdalam di Kalimantan Utara sebesar 1,05%, sedangkan kenaikannya yang tertinggi di Sulawesi Utara sebesar 2,89%. Sedangkan untuk di Pulau Kalimantan kita mengalami sama ya, kalau se-Indonesia kita turun paling dalam, pasti di Kalimantan pun mengalami penurunan. Namun dari 5 provinsi di Kalimantan, 3-nya mengalami penurunan, sedangkan 2 provinsi mengalami peningkatan. Yang turun adalah Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan yang mengalami kenaikan NTP adalah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk NTUP ya, ada 16 provinsi yang mengalami penurunan dan 22 provinsi yang mengalami peningkatan nilai NTP. Penurunan terdalam NTUP itu terjadi di Gorontalo ya, yaitu turun sebesar 1,79%. Sedangkan kenaikan NTUP tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan yang naik 2,04%. Untuk di Pulau Kalimantan
provinsi yang mengalami penurunan yaitu Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat, sedangkan 3 provinsi lainnya mengalami peningkatan. Demikian perkembangan nilai tukar petani kondisi Januari 2024. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu perkembangan ekspor dan impor. Perkembangan ekspor Provinsi Kalimantan Utara kondisi bulan Desember tahun 2023, ekspor kita di bulan Desember sebesar 204,21 juta US dollar, mengalami penurunan dibanding kondisi Januari yang sebesar 267,79 juta US dollar atau turun sebesar 13,41%. Kita lihat beberapa berdasarkan komoditasnya ya. Untuk gas alam sebetulnya ekspor kita mengalami peningkatan, kemudian hasil industri juga kita mengalami peningkatan, begitu juga dengan hasil pertanian mengalami peningkatan. Penurunan terjadi di ekspor hasil tambang. Kemudian kalau kita lihat ekspor menurut golongan barangnya, maka yang terbesar adalah ekspor batu bara dengan nilai 169,33 juta US dollar. Kemudian kita mengekspor rokok dengan nilai 21,69 juta US dollar. Kemudian produk ikan dan hasil laut lainnya itu nilainya 8,85 juta US dollar dan kayu 3,94 juta US dollar. Ini komoditas ekspor kita ya. Selanjutnya negara tujuan ekspor kita ya di bulan Desember ini yang terbesar adalah China ya. China dengan nilai 79,42 juta US dollar, kemudian Filipina juga sama sekitar 79 jutaan. Kemudian Jepang 20,67 juta US dollar dan Malaysia 18,81 juta US dollar. Ini perkembangan total ekspor di Kalimantan Utara. Kami juga mencatat ya total ekspor untuk produk asli Kalimantan Utara. Di bulan Desember untuk total ekspor asli produk Kalimantan Utara itu nilainya 196,74 juta US dollar ya, atau meningkat dari bulan sebelumnya ya, dibanding bulan November yang sebesar 144,41 juta US dollar. Dengan rincian untuk gas alam nilainya 0,98 juta US dollar, hasil industri 24,34 juta US dollar, kemudian hasil tambang 168,36 juta US dollar dan hasil pertanian 3,07 juta US dollar. Sedangkan ekspor asli Kalimantan Utara kalau kita rinci berdasarkan pelabuhan ekspornya, maka yang melalui pelabuhan Kalimantan Utara sebesar 193,01 juta US dollar, sedangkan melalui Sulawesi Selatan sebesar 1,24 juta US dollar, melalui Jawa Timur ya, pelabuhan di Jawa Timur 4,55 juta US dollar, dan ada sebagian kecil ekspor yang dilakukan melalui DKI Jakarta. Berikutnya adalah perkembangan impor di Provinsi Kalimantan Utara kondisi Desember tahun 2023. Impor kita
Di Desember tahun 2023 bernilai sebesar 91,97 juta US dollar. Dengan rincian, kita mengimpor hasil industri sebesar 90,70 juta US dollar, kemudian hasil tambang 0,49 juta US dollar, dan hasil pertanian. Impor menurut golongan barangnya, untuk alat-alat mesin produksi kita melakukan impor senilai 60,70 juta US dollar. Kemudian rokok ya, kita juga mengimpor senilai 14,75 juta US dollar. Kemudian perangkat elektronik 4,61 juta US dollar, dan kontainer sebesar 3,88 juta US dollar. Dengan 4 negara asal impor ya, yang dominan yaitu China 66,99 juta US dollar, Singapura 8,68 juta US dollar, Jepang 5,39 juta US dollar, dan Vietnam sebesar 5,29 juta US dollar. Sehingga neraca perdagangan kita mengalami surplus di bulan Desember ini sebesar 112,24 juta US dollar. Demikian perkembangan untuk ekspor dan impor. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu perkembangan statistik pariwisata. Yang pertama yaitu tingkat penghunian kamar dan rata-rata lama menginap tamu. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bintang di Kalimantan Utara pada bulan Desember tahun 2023 sebesar 59,20%. Angka ini mengalami penurunan dibanding kondisi bulan November, yaitu turun sebesar 1,63%. Tapi kalau dibandingkan dengan kondisi Desember tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 11,67%. Sedangkan tingkat penghunian kamar untuk akomodasi lainnya ya, di Kalimantan Utara itu sebesar 36,23%. Ya, secara mantuman ini turun sebesar 0,55%. Tapi secara year on year dibandingkan kondisi Desember tahun 2023 kita mengalami peningkatan di TPK akomodasi lainnya, yaitu meningkat sebesar 3,43%. Sedangkan untuk rata-rata lama menginap tamunya, ya untuk tamu asing kondisi Desember tahun 2023 lama tamu menginapnya sebanyak 3,02 malam. Untuk tamu Indonesia lama menginapnya rata-rata 1,5 malam. Kemudian kita lihat jumlah kunjungan tahun 2023, jumlah kunjungan Wisman berdasarkan pintu masuk ke imigrasi yang dinunukan itu mengalami peningkatan ya, sebesar 21,20% menjadi sebanyak 1.618 kunjungan. Ya. Sedangkan untuk kunjungan Wisman berdasarkan pintu masuk ke imigrasi yang ditarakan, yaitu pintu masuk yang melalui laut, ya, karena sampai saat ini baru ini yang beroperasi. Itu di bulan Desember banyaknya kunjungannya adalah ya, di bulan November hanya tercatat 16 kunjungan saja. Sebenarnya pintu masuk ini baru akhir November. Nah, kemudian
kami juga mencetak kunjungan Wisman dengan teknologi mobile positioning data. Ya. Maka tercatat kunjungan Wisman di Desember 2023 itu sebanyak 36.893 kunjungan atau meningkat ya 64,58%. Terlihat bahwa baik melalui pintu masuk keimigrasian maupun melalui MPD (Mobile Positioning Data) itu terjadi peningkatan kunjungan Wisman. Kalau kita rinci berdasarkan kewarganegaraannya, maka kita catat ya Wisman terbanyak berasal dari Malaysia, yaitu sebanyak 1.222 kunjungan. Ya, ini yang berdasarkan data keimigrasian. Ya. Yang kedua dari Indonesia 750 kunjungan. Ya. Kemudian dari Filipina sebanyak 18 kunjungan. Sedangkan bangsaan Wisman berdasarkan penghitungan mobile positioning data, maka dari Malaysia sebanyak 35.495 kunjungan, kemudian dari Filipina sebanyak 378 kunjungan, dan dari Belanda sebanyak 201 kunjungan. Baik, kita menginjak ke bagian akhir rilis kita hari ini, yaitu perkembangan statistik transportasi. Ya. Perkembangan penumpang datang di bulan Desember tahun 2023 menurut moda transportasinya terlihat di sini penumpang yang datang melalui angkutan laut di bulan Desember sebanyak 17,07 ribu atau secara mantuman mengalami penurunan sekitar 4,77%. Ya. Sedangkan penumpang yang datang melalui angkutan udara jumlahnya 30,94 ribu penumpang atau secara mantuman mengalami peningkatan sebesar 3,72%. Kemudian untuk penumpang datang menggunakan angkutan speedboat itu jumlahnya 95,67 ribu orang, ya, atau mengalami peningkatan sebesar 15,52%. Selanjutnya untuk perkembangan penumpang yang berangkat, ya, pada bulan Desember tahun 2023 melalui angkutan laut yang berangkat sebanyak 24,71 ribu orang, ya, atau meningkat 27,44%. Kemudian yang berangkat menggunakan angkutan udara sebanyak 31,80 ribu orang, ya, atau meningkat 10,13%, dan melalui menggunakan angkutan speedboat sebanyak 95,67 ribu orang atau meningkat sebesar 15,52%. Ya. Terlihat baik di statistik wisatawan, ya, maupun di statistik transportasi ada peningkatan, ya, baik TPK-nya maupun penggunaan kendaraannya. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, rilis kita hari ini. Hasil lengkap Bapak Ibu semua dapat mendownloadnya di website resmi kami, kaltara.bps.co.id, ya, baik dalam bentuk paparan maupun dalam bentuk berita resmi statistik. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.